Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu binikmatihi wa tatimus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Alhamdulillah, puji dan syukur bersama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas segala nikmat dan karunia-Nya segala kebaikan Allah sempurnakan, dimana kita diberikan waktu, rezeki ya, dan tentunya kesehatan hingga kita bisa saling berbagi, saling menjaga dan saling memberikan perhatian antara satu sama lain. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah izinkan Bapak untuk berbagi sedikitnya materi tentang atau yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang tadi Bapak lantunkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya di situ Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan berpuasa terhadap orang-orang terdahulu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh magfirah, bulan yang penuh manfaat. Tentunya kebaikan-kebaikan pasti kita dapatkan apabila kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan itu, yaitu berpuasa itu kita lakukan dengan baik dan benar. Bagaimana melakukan amalan yang atau amaliyah yang baik dan benar itu agar diterima ya dan berbenar banyak pahala? Tentunya ada sebuah landasan ya atau hukum, yaitu syarat dan rukun dalam menjalankan ibadah puasa tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa landasan ini menjadi topik ya pembahasan dalam materi Ramadan ini, karena ini menjadi basic utama yang harus kita ketahui, harus kita mengerti, sampai harus kita pahami betul-betul agar kita mengetahui dan memahaminya lebih jelas. Syarat dan rukun yang pertama adalah orang tersebut harus beragama Islam. Kenapa harus beragama Islam? Ya tentu ya, karena syarat ini sudah menjadi hukum pertama. Jadi ketika seseorang itu diterima ibadah puasanya dan ibadah-ibadah lainnya, tentunya harus beragama Islam. Di luar daripada itu, diperbolehkan bagi orang non muslim yang berpuasa, tapi puasanya atau amalan ibadahnya tidak diterima. Adapun orang mu'alaf, mereka diperbolehkan karena dia sudah menjadi orang Islam seperti itu. Adapun syarat yang kedua adalah orang yang berakal ya. Orang yang berakal ini sehalnya orang yang mampu berpikir, orang yang sehat pikirannya, orang yang mampu mengenal ya mana itu baik dan mana itu buruk, sebagaimana orang yang balik ya. Dan yang ketiga, orang yang balik, orang yang dewasa, atau biasa disebut dalam bahasa Arab itu mukallaf. Jadi kriteria orang mukallaf ini adalah orang yang umur 15 tahun atau anak-anak berumur 15 tahun. Anak tersebut sudah, anak laki-laki tersebut sudah pernah mimpi basah ya, seperti itu. Kalau untuk yang perempuan di atas 10 tahun, di mana anak perempuan tersebut sudah pernah atau mulai belajar, menstruasi ya. Nah, kemudian syarat yang keempat adalah seseorang yang mampu berpuasa secara fisik.
Kenapa fisik di sini menjadi syarat ya? Karena fisik di sini berbicara tentang kekuatan diri. Kekuatan diri dalam arti berpuasa itu kan dari pagi sampai sore hari ya. Kurang lebih kalau kita hitung ukuran jam itu sekitar 13 sampai dengan 14 jam. Mulai dari terbit matahari sampai dengan terbenamnya fajar ya. Jadi dibutuhkan kekuatan yang atau fisik yang sangat segar, bugar, dan inilah yang menjadi syarat keempat seorang yang mampu berpuasa secara fisik kuat. Kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah, syarat yang kelima adalah mumayyiz. Mumayyiz di sini laki-laki atau wanita yang mampu membedakan baik dan buruk. Amalan-amalan mana ini harus yang kita lakukan, amalan-amalan mana yang harus kita, atau hal-hal apa yang harus kita jauhi agar tidak merusak dan tidak menjadikan dosa gitu ya. Untuk perempuan, mumayyiz di sini adalah bersih atau suci dari haid. Kalau yang sudah melahirkan mungkin suci dari nifas seperti itu. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ikhwan fillah rahimahullah, begitu banyak hal-hal yang kita bisa lakukan ya, terutama dalam memahami dan melaksanakan rukun-rukun. Rukun-rukun yang Bapak akan berikan adalah rukun puasa yang pertama, niat puasa karena Allah. Niat puasa karena Allah dimulai ketika kita sebelum melakukan salat subuh ya. Nah, kita melakukan niat puasa khusus dan teruntuk karena Allah semata. Yang kemudian rukun yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang mampu membatalkan puasa kita, dan rukun yang ketiga adalah menjauhkan diri atau menahan diri nafsu kita dari hal-hal atau perilaku-perilaku yang dapat merusak amalan ibadah puasa kita. Nah, jadi kesimpulan daripada materi kali ini adalah kita harus mengetahui, memahami, dan kita praktekkan ya syarat dan rukun puasa ini. Kenapa? Agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah dan menjadikan kebaikan-kebaikan untuk kita. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, la ya'jidul mu'min umarahu illa khairah, yang artinya tidaklah bertambahnya usia seorang mukmin melainkan kebaikan demi kebaikan yang ia lakukan. Kebaikan seperti apa? Ya, adapun kita mempunyai kesalahan atau ada hal-hal yang belum kita tahu, belum kita mengerti, belum kita pahami, kita belajar, kita perbaiki sedikit demi sedikit, dan insya Allah meskipun hal itu sedikit akan berdampak besar suatu saat nanti, akan berdampak besar dan bermanfaat untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk orang lain. Allah pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, keluarga kalian, dan dari api neraka. Siapa yang Allah perintahkan di sini? Itu kita, untuk menjaga diri kita, memperbaiki diri kita dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang mungkin pernah, bahkan banyak sekali yang pernah kita lakukan. Lalu kemudian setelahnya kita menjaga diri, kita jaga keluarga kita. Semoga dengan materi ini kita mampu menambah kekuatan kita, kesiapan kita, dan menjadikan bekal untuk kita mendapatkan maghfirah, ampunan, keberkahan, serta meraih pahala-pahala yang Allah karuniakan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Aqulu qouli hadza, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.